Sejak dicanangkan pemerintah sebagai sentra industri tempe pada tahun 1985, Kampung Sanan menjadi sentra UMKM terbesar hingga sekarang. Dengan melibatkan tenaga warga satu kampung, Kampung Sanan mampu berkembang menjadi IKM, penggerak ekonomi kerakyatan terbesar se-Indonesia. Dengan mengerahkan seluruh warga kampung, dalam sehari Kampung Sanan mampu memproduksi 25-30 ton produksi tempe setiap harinya. Hasil ini sedikit lebih rendah dibandingkan sebelum COVID-19 yang mencapai 40 ton per harinya. Dari produksi tempe dan olahan tempe ini, Kampung Sanan mampu menghasilkan omset hingga 3 miliar rupiah per hari. Belum termasuk hasil dari pengolahan limbah tempe untuk pakan dan penggemukan 600 ternak milik warga. Sayangnya bahan baku kedelai untuk olahan tempe di sini malah diimpor dari Amerika. Pengrajin menyayangkan hal ini yang seharusnya bisa diambil dari dalam negeri yang lebih menguntungkan. Ketua Paguyuban Sentra Keripik Tempe Sanan berharap agar pemerintah segera menstabilisi harga kedelai yang semakin mencekik pengrajin. Produsen menambahkan harga yang normal agar produksi tempe semakin meningkat. Awal mula tempe di Sanan ini mulai sejak kolonial Belanda sudah ada tempe. Dan kita dicanangkan dari pemerintah tempe sebagai sentranya tempe itu tahun 85. Dan kita saya sebagai penerus atau pengembang tempe, kita berusaha mengembangkan tempe dijadikan olahan keripik tempe. Dan olahan keripik tempe itu dicanangkan juga dari pemerintah sekitar tahun 87. Mulai pagi sampai malam orang sana ini semua beraktivitas. Karena apa? Pembuatan tempe itu ada yang berangkat malam, sore, siang sampai pagi. Untuk pembuatan keripik tempe sini atau bahan baku keripik tempe dan tempe ini kita mendatangkan dari Amerika. Jadi sayang produk lokal tapi bahan bakunya dari luar negeri. Dan kapasitas di sana sekarang ini kurang lebih 25-30 ton per hari. Di Kampung Sanan ada lebih dari 500 produsen mengeluhkan hal yang sama. Tingginya harga kedelai tidak linear dengan biaya produksi. Seperti yang dialami oleh Ahmad Rifai yang setiap hari memproduksi 1,5 kuintal dengan harga kedelai 12.000 per kilogram. Mahalnya harga kedelai berimbas pada keuntungan yang semakin menipis. Saya melakukan usaha ini hampir 7-8 tahun. Ini mulai dari turun-temurun, mulai mbah sampai ke bapak, sampai saya adalah generasi ketiga. Pembuatan tempe mulai kedelai, pemilihan kedelai yang baik, terus kemudian perendaman, pemasakan, sampai penggilingan, sampai proses pencetakan tempe. Kebanyakan kedelai di sini impor. Kalau dukanya ya kedelai naik kan mayoritas harga kedelainya kalau naik gitu aja. Sekarang produksi 1,5 kintal, harga kedelai sekarang hampir 12.000. Kalau harga kedelai naik untuk pengrajin tempe, konsumen nggak bisa naik. Masih mayoritasnya masih ke pengrajin, bebannya masih pengrajin. Kalau konsumen nggak ada terlalu beban, nggak ada bebannya kayak harga kedelai naik itu konsumennya mintanya tetap, potongannya tetap, harganya tetap. Kalau di pengrajinnya harganya naik, nggak bisa gini. Saya nggak bisa menaikkan harga ke konsumen, Mas. Maksudnya ke pelanggan nggak bisa naik. Selain keripik, Kampung Sanan juga memproduksi sagi, keripik coklat, bola-bola tempe, stik mendol, stik tempe beraneka varian rasa. Tempe tanpa pengawet dengan kualitas baik yang tipis, gurih, dan tidak mudah hancur menjadi ciri khas produk asli Sanan. Inilah yang membuatnya laris tidak hanya pasar domestik, namun juga mancanegara seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan.